Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nama saya Irham Hamid Rais. Saya adalah guru multimedia di SMK Negeri 1 Ponjong. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini tanggal 19 Juni 2021 pukul 9.00 WIB, saya akan melakukan pembelajaran daring dengan materi pokok struktur kontrol perulangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Puasa Enggak? Oh, Alhamdulillah puasa Pak. Tidak. Puasa Pak. Puasa ini maksudnya apa? Apa kersa ya? Ramadan sahur Pak. Alasan itu mah. Memang biasanya puasa Ramadan ini rapo. Ya. Yang penting itu niatnya Pak. Niatnya apa? Enggak puasa. Kalau puasa hari ini pahalanya 2 tahun ya. Dihapuskan dosa yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Baik. Anak-anak sekalian, apakah suara saya jelas? Sangat jelas Pak. Sangat jelas ya. Jelas Pak. Au, suaramu nyelekit. Baik, karena suara jelas, mumpung sekarang kita lagi puasa, kita belajar, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini menjadi amal ibadah dan meningkatkan kualitas puasa kita. Moga-moga ganjarannya tambah akeh, banyak ya. Baik, kita akan belajar pada kesempatan kali ini pemrograman dasar ya, dengan tema perulangan. Temanya perulangan ya. Perulangan itu akan penting sekali nanti. Penting sekali ketika nanti kita membuat program, itu akan sangat sering sekali digunakan. Ya. Sering sekali. Karena apa? Ini kasusnya banyak sekali. Contoh misalnya kita akan membuat sesuatu yang sama tetapi dilakukan berulang-ulang ya. Dilakukan berulang-ulang, maka nanti akan ada fungsi perulangan di sini ya, ada kode perulangan di sini. Kita akan belajar sekarang agar nanti akan mempermudah kita dalam melakukan pemrograman. Baik, sebelum itu kita akan pretest dulu ya. Saya akan menampilkan soal, silakan dikerjakan untuk mengukur kemampuan kalian di awal ya. Akan saya cek kemampuan kalian di awal. Sudah kelihatan soal pretestnya? Ampun. Sudah ya? Ya. Dari kode ini ada 5 jawaban di sini. Ada A, B, C, D, atau E. Yang A itu jawabannya WWW. Yang B itu no output. Yang C itu WW. Yang D, W tok. Yang E, WWW. Nah, silakan itu dikerjakan. Dijawab aja A, B, C, D, atau E. Jawaban kalian apa? Ya. Dari pertanyaan ini, soal di atas ini yang kode program, jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Jawabannya yang E Pak, 3. WWW. W-nya 3. Kenapa kok WWW yang 3? Karena di program atas tadi ada 3. Karena ada angka. Ada 3 ya. Oke.
Saya tampung dulu jawabannya, Mas Renaldi, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, ini saya ambil sampel 2 orang. Mas Nasib, silakan Mas Nasib. Jadi ada permasalahan seperti ini. Jadi apa yang akan kamu lakukan jika disuruh mencetak kalimat itu berulang-ulang? Nah, kalimatnya seperti ini. Jadi tolong ya, tampilkan kalimat di sini di program C++ ya. Siswa multimedia SMKN 1 Ponjong belajar C++ nih, sebanyak 10 kali di layar. Nah, dulu kan sudah tahu cara mencetak kata atau kalimat di C++. Nah, bagaimana kalau katanya itu atau kalimatnya itu sama, sedangkan itu hanya diulang-ulang saja. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana cara menanggapi atau mengerjakan atau solusi dari permasalahan ini? Iya, Pak. Nah, Caranya itu di copy atau ditulis ulang sebanyak 10 kali, Pak. ditulis ulang 10 kali. Iya, Pak. Ya, masuk akal juga ya. Tapi itu ribet caranya, Mas. Ya, jadi mungkin kamu kayak gini caranya. Ditulis 10 kali ya, kayak gini ya. Iya, Pak. Di copy. Di copy semua. Nah, jadi nanti kalau 100 berarti di copy 100 juga. Iya, Pak. Teret. Sebelum saya masuk ke inti ya, ke bagian inti materi kita, jangan lupa kalian mengunduh ya, mengunduh modul. Jangan lupa kalian mengunduh modul ya, berupa bahan ajar, LKPD, ini tugasnya nanti. Kemudian silahkan nanti di download dulu ya, untuk bahan diskusi atau materi nanti kita. Oke, baik. Kita mulai. Jadi kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan ya. Di mata pelajaran pemrograman dasar semester 1 kelas 10 multimedia. Kemudian untuk kompetensi dasar ya. Jadi untuk kompetensi dasar kita yang pertama, menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Berikutnya yang praktek, membuat kode program struktur kontrol perulangan. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pencarian informasi di internet dan membaca PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis perintah untuk kontrol perulangan dengan teliti. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, ya, peserta didik dapat membandingkan perintah struktur kontrol perulangan dengan teliti. Yang ketiga, setelah melakukan pencarian informasi, peserta didik mampu merancang aplikasi perulangan sederhana dengan baik. Yang keempat, setelah merancang alur program sederhana, ya, peserta didik dapat membuat aplikasi perulangan sederhana secara mandiri dan sesuai instruksi. Ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan review apakah sudah tercapai apa belum di akhir pembelajaran kita. Perulangan ya, atau dalam bahasa Inggris disebut loop, adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, jadi kayak gini. Ini kan ngulang terus ya, muter. Jadi perulangan tuh kayak gitu, muter aja. Pekerjaannya sama. Kemudian jenis perulangan. Ada yang pertama adalah counted loop. Yang kedua, uncounted loop. Kita akan belajar lagi nanti. Kemudian yang pertama ada counted loop, yaitu merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Jadi sudah ditentukan perulangannya berapa kali kalau yang counted loop. Yang kedua ada uncounted loop.
yaitu perulangan yang tidak jelas berapa kali perulangan. Ya, dia nggak jelas, tapi nanti ada kondisi tertentu yang membuat dia jelas. Nah, perbandingannya seperti ini. Nah, jadi yang counted loop, ada yang uncounted loop. Jadi kalau yang counted loop itu sudah jelas perintahnya. Oh, kamu push up 10 kali. Ya. Terus kalau yang uncounted loop itu push up lah sampai kamu capek, nganti kue kesel. Nah, itu uncounted loop. Nah, kondisinya ada, tapi tidak jelas di awal berapa kalinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini contohnya kalau yang uncounted loop itu perulangan for, kemudian yang uncounted loop adalah perulangan while. Nah, kemudian di sini counted loop ini perulangan for ya. Contohnya tadi. Ini adalah flowchart dari perulangan for. Seperti ini, jadi start, kemudian nilai awalnya berapa, lalu kondisinya, ini kondisinya berapa, lalu jika memenuhi kondisi, maka dia akan mencetak I, kemudian dia akan menambahkan nilai variabelnya, dan seterusnya, muter terus. Kemudian bentuk perulangan for. Nah, seperti ini kodenya, bentuk perulangan for. Kita nanti akan langsung praktek agar lebih paham. Atau seperti ini. Tadi yang awal tadi untuk increment yaitu naik. Ya. Untuk yang ini adalah decrement atau perulangan menurun. Nah, contoh perulangan for di C++. Nah, seperti ini kodenya. Nanti kita langsung praktek ya. Berikut, ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Jadi halnya sama tapi hanya diulang-ulang saja. Kodenya singkat sekali. Kemudian yang berikutnya adalah uncounted loop. Nah, di sini contohnya perulangan while, dan yang kedua perulangan do while. Nah, ini flowchart dari perulangan while. Seperti ini, flowchart dari perulangan while. Kemudian yang berikutnya adalah perulangan kondisinya. Bentuk strukturnya di while, kondisi, kemudian di bawahnya statement yang diulang apa. Ini adalah contoh kode programnya ya, C++. Nanti kita akan praktek. Jadi berapapun jumlah perulangannya itu barisnya sama, hanya seperti ini saja, hanya satu baris saja. Kita tinggal mengganti berapa kali yang mau diulang di sini, diganti nanti. Akan praktek nanti. Ini hasilnya yang tadi ya, sama hasilnya. Kemudian flowchart perulangan do while. Jadi ini bentuk perulangan do while. Strukturnya seperti ini ya. Kemudian contoh kode programnya seperti ini. Nanti kita akan langsung praktek. Lalu hasilnya seperti ini. Ya. Baik, itu tadi sekilas materi. Ya, materinya. Untuk lengkapnya silakan kalian baca di modul yang tadi di-download. Jadi seperti itu tadi. Sudah diperhatikan ya? Halo, apakah masih ada di tempat? Masih, Pak. Ya, siap. Sip. Kita sudah membahas kelas tentang materi kita tadi. Untuk lengkapnya,
Silahkan dibaca di modul yang tadi kalian download di LMS sekolah. Baik, kita akan langsung praktek sekarang. Kita akan langsung melakukan coding program. Jadi silakan perhatikan baik-baik, nanti akan saya beri tugas untuk kalian ya. Apakah sudah tampil Dev C++ di layar kalian semua? Sudah. Sudah ya. Baik. Saya akan membuat sebuah contoh program perulangan. Nah, jadi tadi perulangannya ada 3 ya. Di C++ ada for, kemudian while, kemudian do while. Saya mulai dengan yang for terlebih dahulu, karena ini yang paling basic. Nah, seperti biasa, ini dihapus saja. Dihapus. Kemudian ketikkan using namespace std in main menandakan bahwa ini adalah program utama. Nah, kemudian kita membuat satu variabel. Nah, tadi dicontohkan i ya. Kita buat variabel i. Walaupun tidak harus i, bebas namanya apa. I, o, a, u, e, o atau nama kalian pun bebas. Cuman ini biar lebih mudah saya kasih nama variabel i. Jadi buatnya kita ketikkan tipe datanya dulu integer. Kemudian nama variabelnya apa? I. Seperti ini. Kemudian kita mulai perulangannya. Ya, for ya. For sini i ya, kita kasih nilai i-nya berapa? I sama dengan 1. Kemudian dibatasi dengan titik koma. Kemudian kondisinya ada di tengah. I kurang dari 10. Kemudian batasi dengan titik koma lagi. I plus plus. Ya. Jadi di sini kondisinya adalah selama i itu kurang dari 10, maka dia akan mengerjakan perintah yang ada di sini. Paham ya? Halo? Paham. Nah, sip. Nah, perintahnya apa? Nah, kita buat. Kita perintah misalnya code. Contoh perulangan for. Ya. Kemudian kita panggil variabel i tadi. Titik koma. Handle dulu. Kemudian return null. Kita akan coba menjalankan program ini kira-kira bagaimana hasilnya. Execute, compile, and run. Disimpan saja. Nah, seperti ini hasilnya. Kelihatan ya? Aduh. Ini hasilnya. Contoh perulangan for 1, 2, sampai 9. Kira-kira kenapa hanya sampai 9? Ada yang tahu nggak? Karena kurang dari Ya, betul ya. Karena kurang dari 10 di sini. Jadi 10 tidak masuk. tidak termasuk. Jadi dimulai dari 1, I1, kemudian I kurang sampai I kurang dari 10. Jadi 10 tidak termasuk. Ya, selama I itu masih kurang dari 10, maka dia akan terus mengulangi. Jadi yang kita perhatikan yang bawah ini I++ ya. Maka setiap satu perulangan, dia akan menambahkan i. Yang pertama nilainya itu 1 yang pertama. Kemudian dia mencetak nih for 1. Kemudian dia muter lagi ke atas sini. Tambahin 1 lagi i-nya, i++. Ini tambah 1 maksudnya. Maka i, variabel i akan berubah yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian nyetak lagi dia. Nyetak for 2 ini. Kemudian dia naik ke sini lagi. Ke yang i++ tadi. Ditambah lagi. I-nya menjadi 3 nilainya. Dan seterusnya sampai i itu nanti
10 nanti nilai I-nya 10. Tapi karena 10 itu sudah tidak memenuhi kondisi ini, kan kondisinya I kurang dari 10. Jadi kalau I-nya sudah sampai 10, maka dia tidak memenuhi kondisi di sini. Ya. Ini kondisinya nggak terpenuhi, maka dia tidak melakukan perintah ini lagi. Jadinya dia hanya mencetak dari 1 sampai yang 9. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ya, sip. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh yang while. Ini saya tidak akan merubah semua programnya, hanya saya ganti beberapa saja. Ini saya hapus dulu sedikit, yang for-nya saya hapus. Kalian perhatikan, kita beri nilai I-nya dulu, I sama dengan 0. Kemudian while ya. Tadi kan yang sudah for, kemudian nanti ada while, lalu ada do while. Nah, untuk yang while, sesuai dengan struktur program yang tadi, ini seperti ini. Ini langsung kondisi I kurang dari 10. Kurang dari 10. Kemudian kita tulis seperti tadi code contoh perulangan while. Kemudian kita panggil variabelnya agar tercetak nanti. Seperti ini. Lalu kita coba jalankan, execute, kemudian klik compile and run bagi yang menggunakan PC ya. Kalau dev file yang menggunakan Android, menggunakan Android, tinggal klik yang tanda segitiga itu. Nah, di sini ada yang keliru ternyata. Kira-kira kenapa kelirunya? Saya ulangi lagi ya. Ini programnya benar, tapi logikanya keliru. Kita lihat ya. Nah, dia tidak berhenti mencetak contoh perulangan. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah, ya, saya close ya. Jawabannya adalah karena ini tidak ada nilai increment-nya. Jadi I-nya itu selalu 0 terus. Nah, ini kan I-nya 0 terus ya. I-nya 0. Nah, tidak ada kode ini. I plus plus. Nah, ini kode yang dibutuhkan agar perulangan while itu bisa berjalan. Tanpa kode ini ya, tanpa kode ini, dia akan menjadi program yang salah logika. Jadi dia akan mengulang terus tanpa berhenti. Karena kondisinya I, nilai variabel dia tidak berubah, dia akan I terus. Sedangkan dengan kode ini, increment ini, I++, dia akan terus menambah setiap kali mencetak perintah ini. I yang pertama 0, ya. Kemudian I yang kedua 1, I berikutnya 2 dan seterusnya sampai dia memenuhi kondisi. Ya, seperti itu. Nah, coba kita cek lagi hasilnya, compile and run. Nah, ya kan? Dia dari 0 sampai 9. Nih, 0 sampai 9. Kalau misalnya kita rubah I-nya ini jadi 2. Kita coba lagi eksekusi ya. Compile and run. Nah, dia mulainya dari 2 juga, lihat. 2, 3, sampai 9. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ya, siap. Jadi ini adalah while. Kemudian yang berikutnya adalah do while. Saya tidak akan merubah banyak, tak edit sedikit saja. Kalau do while, ini tak ganti satu aja yang I-nya. Do, ya seperti ini, do while. Ini saya pindah di atas. Sini. Ini saya hapus. Nah, coba ya.
Kita eksekusi sekarang. Kayak gini bentuknya. Mirip ya, mirip. Cuman nanti ada bedanya dengan while. Duel berbeda dengan while. Ya, kita coba. Kita akan eksekusi compile and run. Nah, kalau misalnya ada error seperti ini, tidak usah panik, tidak usah gugup. Nah, kita baca sebelah bawahnya ini. Nih, error kurang tanda titik koma. Oh, ternyata kurang tanda titik koma. Jadi, kejadian yang sering kita alami itu ketika kita melakukan coding, itu kita kurang titik koma. Jadi, untungnya ada kode di sini di pemberitahuannya ya. Nah, tambah titik koma, jebret. Lalu kita eksekusi lagi, compile and run. Nah, jadi hasilnya sama ya, hasilnya ya. Sama dengan yang tadi. Nah, bedanya apa dengan yang while? Jadi kalau yang do while, jadi kondisinya misalnya kondisinya tidak terpenuhi nih. Sama sekali tidak terpenuhi kondisinya, maka dia tetap akan mencetak satu kali perintah. Ya. Jika kondisinya sama sekali tidak terpenuhi, maka yang dual ini dia akan mencetak minimal satu kali perintah. Ya. Sedangkan kalau yang while tadi, jika kondisinya itu tidak terpenuhi sama sekali, maka dia tidak akan mencetak perintah satu kali pun. Nah, paham ya di sini ya? Perbedaan dengan while dan dual ya. Halo. Paham, Pak. Oh ya, satu orang yang paham. Insya Allah yang lain juga paham ini. Yang jawab satu orang. Yang lain, ayo, halo. Paham, Pak. Paham. Ya, sip. Jadi kalau yang while, dia kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menjalankan perintah. Satu pun perintah dia tidak akan menjalankan. Tetapi kalau yang do while, dia kalau kondisinya tidak terpenuhi sama sekali, maka dia minimal akan menjalankan satu perintah ini. Baik. Sekarang ada tugas kelompok yang kalian bentuk kemarin. Tugasnya adalah, silakan perhatikan. Ya, silakan perhatikan. Saya akan membuat pertanyaan, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian di grup WA kalian masing-masing ya. Karena kalau di sini nanti ramai sekali karena kelompoknya banyak. Silahkan dijawab pertanyaannya. Boleh googling di internet atau cari di manapun atau bertanya sama teman kalian ya, boleh. Atau memperhatikan saya tadi harusnya udah bisa harusnya. Nah, jadi soalnya adalah apa perbedaan perulangan for, while, dan do while? Nah, saya ulangi lagi. Apa perbedaan perulangan for, while, dan do while? Silahkan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Kalau untuk for, awal dan akhir perulangannya sudah pasti. Kalau while, metode perulangannya itu dicek dulu. Ya. Benar, perulangannya akan dikerjakan, tapi kalau salah, perulangannya dihentikan. Ya. Terus? Kalau while, itu dijalankan dulu baru dicek. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya, jadi intinya seperti itu ya. Yang dikatakan Mbak Firani. Terima kasih Mbak Firani dan kawan-kawan merancang flowchart ya, merancang flowchart yang menggunakan perulangan ya. Flowchart yang menggunakan perulangan. Sederhana boleh, yang penting nanti flowchart-nya menggunakan perulangan. Dan nantinya flowchart itu akan dibuat kode programnya ya. Jadi hati-hati membuat flowchart. Baik, sudah ya. Sudah 10 menit. Silakan saya tunjuk saja. Mas Yusuf, silakan ditampilkan Mas. Hasil kelompoknya Mas, silakan.
Silakan share screen. Ditunjukkan kemudian dijelaskan. Sudah difoto ya? Siap. Pak. Nah. Coba jelaskan, Mas. Pertama mulai, Ya. terus masukkan nilai, terus kondisi. Ya, kondisinya I kurang dari 10 itu ya. Oke, Pak. Jika iya, maka kondisi dijalankan. Ya, dia mencetak tag itu ya. Oke. Ya, kemudian Terus iki, Pak. dia menambahkan counter ya. Ya, kemudian dia kembali lagi ke iki kondisi sampai kondisi tidak terpenuhi ya itu ya. sampai kondisi tidak terpenuhi. Nah, kemudian Selesai. Oh ya, selesai. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas tugasnya yang luar biasa. Sekarang tadi yang kalian buat ya, flowchartnya kalian buat juga kode programnya ya. Dibuat juga kode programnya menggunakan, kalau yang menggunakan PC bisa menggunakan dev C++, kalau yang HP bisa menggunakan CXX Droid. Ya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit maksimal. Mas Rifki Fansa, silahkan ditampilkan Mas. Coba hasil pekerjaannya. Ini, Pak. Coba dijelaskan dulu Mas. Ini. Coba Mas jelaskan dulu. Include, Pak. Include purpose library namespace in mind. Iya, sama hampir seperti tadi, Pak. Kok gelap ya? Pak. Coba di stop dulu terus saya screen lagi coba. Oh ya, udah. Kayak tadi ya intinya ya. Coba silakan di run, hasilnya seperti apa Mas? Error apa enggak? Ini Pak. Hasilnya, oh ya, mirip dengan punya saya tadi, tidak apa-apa. Nah, jadi mencetak SMK bisa hebat sampai 9 kali. Baik. Silakan ditutup share screen Mas Rifki Fansa. Terima kasih ya Mas Rifki Fansa untuk presentasinya luar biasa. Mungkin besok bisa dikembangkan lagi yang lebih kompleks lagi programnya ya. Kemudian saya minta kita membuat kesimpulan ya. Jadi apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita simpulkan, terus kita ungkapkan. Coba silahkan, saya pengen mendengar Mbak Diah Wulandini. Silahkan Mbak Diah. Kesimpulannya yang pertama, perulangan atau loop adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Ya, terus. Yang kedua, secara umum perulangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu misalnya count gimana Pak? Count looping. Nggak bisa. Counted loop. Ya itu, bolehlah. Yuk terus. Counted loop dan uncounted loop. Terus yang ketiga,
Dalam C++ terdapat tiga macam struktur perulangan, yaitu struktur for, terus while, sama do while. Ya. Terus Sudah, Pak. silahkan melakukan refleksi. Kira-kira komentar kalian apa dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Boleh usul, boleh komentar, atau silahkan. Ayo, siapa yang mau usul atau komentar? Ayo silahkan. Saya, Pak. Oh, siapa? Oh, Mas Nasib. Oh, silahkan Mas Nasib. Kita refleksi. Apa? Usulnya apa? Usul. Ya. Kalau kan belum paham dulu, Pak. Oh ya, terus? Boleh diberi latihan sebanyak gitu, Pak. Gitu ya. Gitu aja, Mas Nasib. Iya. Oh ya, terima kasih komentarnya Mas Nasib ya. Jadi seorang programmer yang hebat itu sudah pernah saya sampaikan, itu bukan berarti mereka langsung berhasil, tapi mereka itu mungkin melalui 1000 kegagalan sebelum mereka berhasil, sebelum mereka jago, sebelum mereka expert ya jadi programmer. Tadi di awal kita ada tujuan pembelajaran. Apakah sudah tercapai apa belum, kita cek ya. Jadi tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah melakukan pencarian ya di internet atau di modul, peserta didik mampu menganalisis perintah untuk kontrol perulangan dengan teliti. Apakah sudah tercapai belum ini? Halo? Ya, sudah. Ya, yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membandingkan perintah struktur kontrol perulangan dengan teliti. Sudah tercapai ya? Sudah. Yang berikutnya, setelah melakukan pencarian informasi ya, peserta didik mampu merancang aplikasi perulangan sederhana dengan baik. Sudah ya tadi ya? Sudah, Pak. Nah, yang keempat ya, setelah merancang alur program, peserta didik dapat membuat aplikasi perulangan sederhana secara mandiri sesuai dengan instruksi. Sudah tadi ya? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah berhasil ya. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, saya mau mengingatkan agar kalian mengerjakan LKPD ini di rumah sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, silakan ini dikerjakan di rumah. Ini dapat di-download di situ di LMS kita di belajar smk1ponjong.sch.id. Ini silakan dikerjakan ya. Dikerjakan, nanti di akhir ada praktek ya, bisa menggunakan Dev C++ bagi yang menggunakan PC atau CXX Droid yang menggunakan Android. Begitu anak-anak sekalian. Begitu anak-anak sekalian ya. Iya. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada salah kata dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa ya. Menurut dengan keyakinan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa live ya? Silakan.